Jogja karena dipikir bahwa di Jogja itu biaya hidup murah dan lain sebagainya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan kepada semuanya, saya Fisa Klaudia dengan 14.673 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai hasil revisi saya terkait dengan deskripsi metodologi penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Terpaan Media Verdi Sambo pada akun Instagram kompas.com terhadap citra lembaga kepolisian di mata mahasiswa, studi pada mahasiswa yang mau komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Baik, mungkin langsung saja. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang yang membuat saya, kenapa sih saya meneliti hal ini? Meneliti mengenai objek penelitian saya terkait dengan terpaan media di sini dan juga citra gitu, dari pihak kepolisian. Nah, kita tahu semuanya bahwa media sosial sekarang media yang udah awam banget di lingkungan kita, baik dari anak kecil dan juga sampai bahkan ke orang tua, lansia pun udah tahu gitu media-media sosial yang beredar sekarang di era 4.0 ini kayak Instagram, YouTube, dan juga banyak sekali ya Twitter, Facebook itu semua kan merupakan media sosial yang kita gunakan, bahkan biasanya kita gunakan WhatsApp juga itu merupakan salah satu dari media sosial gitu. Nah, adanya media sosial yang sangat tinggi, hal ini juga didukung oleh hasil survei dari Data Media Network yang menjelaskan bahwa persentase 88% mayoritas masyarakat Indonesia itu sudah mengkonsumsi media daring gitu. Nah, yang tadinya media daring, media sosial yang biasa kita gunakan itu biasanya kita pakai untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan satu sama lain, tapi sekarang media sosial itu sudah makin melebarkan sayapnya. Di mana sekarang media sosial seperti yang tadi sudah saya sebutkan itu fungsinya bukanlah hanya berinteraksi saja, chat ringan aja gitu, atau postingan aja, posting-postingan tentang diri kita sendiri gitu. Tapi sekarang sudah bisa kita untuk mengupdate informasi, mendapatkan berita, nggak hanya terpaku sekarang hanya di televisi lah, atau hanya melalui media-media yang ada di zaman dulu ya, konvensional, media konvensional ataupun media cetak seperti koran gitu. Nah, hal itu udah uh, nggak relevan lagi di sekarang. Sekarang kita udah dengan mudah sekali mendapatkan informasi terupdate mengenai pemberitaan gitu ya. Itu melalui handphone, melalui media sosial. Makanya sekarang sebenarnya tidak heran sih kalau banyak media-media online yang akhirnya bikin media sosialnya sendiri, ya fungsinya tetap sama untuk menyebarkan informasi, menyebarkan berita kepada masyarakat gitu. Nah, selain itu juga ada hasil survei juga yang membuktikan bahwa dalam menghabiskan waktu untuk bermedia sosial, memperoleh informasi, dapatkan berita, itu seseorang bisa menghabiskan rata-rata ya teman-teman, rata-rata itu menghabiskan waktu sampai dengan 148 menit atau setara dengan 2 jam 28 menit. Jadi dalam waktu 2 jam 28 menit ini orang bisa loh untuk bermedia sosial setiap harinya gitu. Itu merupakan waktu yang sangat banyak kan menurut saya gitu. Karena nyaris 2,5 jam untuk setiap harinya mengakses gitu. Dan yang paling mendukung lagi hal ini itu sering banget terjadi uh, atau dipengaruhi banget oleh kelompok-kelompok masyarakat muda seperti kita ini gitu ya, namanya itu generasi Z dan juga milenial. Nah, uh, jurnalistik kalau kita berbicara terkait dengan berita jurnalistik ya teman-teman ya, jurnalistik atau berita itu kan memang sekarang udah banyak gitu jurnalistik online gitu. Hal ini udah terbukti lewat Instagram yang sekarang menyebarkan berita yang tadi sudah saya bilang. Nah, kalau kita bahas tentang fenomena yang baru terjadi di antara kita, itu ya sering banget gitu kita tahu yang terbaru gitu yang paling update yaitu berita tentang Bapak Verdi Sambo ya mengenai kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, di mana kasusnya itu dari bulan Juli pembunuhannya sampai dengan bulan Februari, bahkan mungkin saya detik ini pun masih banyak orang yang tertanam gitu ya mengenai berita ini gitu, karena memang berita ini booming banget dan
frekuensi berita ini tuh benar-benar sering banget gitu. Terpaan media yang ada di dalamnya yang mengenai Sambo ini memang sangat lama gitu ya. Kita tahu bahwa kasus ini sangat berbelit-belit dan ada hinggap di lingkungan masyarakat itu yang cukup lama berbulan-bulan gitu. Ini bisa dibuktikan melalui Instagram jika kita ketik aja nih nama Ferdi Sambo melalui hashtag ya. Itu dapat 94.500 postingan. Itu juga kalau pakai hashtag. Kalau misalnya nggak pakai hashtag dapat postingan lebih sih menurut saya. Karena banyak juga yang nggak pakai hashtag kan pasti. Nah, memang kalau berbicara terkait dengan kronologisnya ya, kronologisnya ini memang beruntut sekali dan rumit sekali gitu, mulai dari bulan Juli terjadi pembunuhan, sampai akhirnya ada skenario bohong-bohongan lah, yang juga dari seorang Kadif Propam gitu ya, seorang Kadif Propam, Kadif Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdi Sambo, membuat uh, berita skenario gitu ya, yang akan dipublish di publik, dan juga ternyata hal itu sudah dibuktikan hanyalah sandiwara gitu kan, akhirnya menjadi sebuah polemik di tengah masyarakat. Akhirnya seorang Kapolri ya kan, Bapak Kapolri membentuk tim investigasi, tim khusus untuk bisa menyelidiki kasus ini, dan ternyata terbukti bahwa Bapak Ferdi Sambo memang menjadi dalang dari adanya pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, dan menjalani persidangan yang cukup sangat lama berbelit-belit, dan akhirnya sudah diputuskan dan akhirnya sampai bisa dipidanakan, ketok vonis ya kan pada kemarin, yaitu akhirnya merupakan buntut, dan gak sampai situ gitu, pasti banyak sekali kasus-kasus yang banyak sekali tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo gitu, mulai dari vonisnya sampai sekarang tuh masih juga banding-banding terus diajukan. Nah, hal ini menjadi perbincangan, menjadi topik of mind dari kita semua pastinya, kalau ingat gitu tentang kasus itu gitu, karena enggak, karena terpaan media yang tadi dilakukan frekuensinya itu sangat tinggi setiap harinya, kita diterpa tentang media itu baik dari media sosial maupun juga dari media online. Nah, terkait dengan berita itu memang juga saya pribadi sendiri sih, karena memang waktu itu saya sedang magang juga di net, jadi tentang berita-berita ini saya mengikuti persidangan langsung dan cukup tahu tentang berita ini. Nah, lalu jika kita mau fokuskan, sebenarnya banyak sekali media yang memang mengupload tentang berita ini, tapi yang ingin saya cari di penelitian ini adalah media kompas.com. Kenapa harus Kompas? Karena kita tahu bahwa Kompas merupakan salah satu stasiun televisi terbesar yang cukup fokus terhadap berita-berita terupdate gitu. Dan juga Kompas memiliki followers di Instagramnya yang cukup tinggi, yaitu 1,5 M atau 1,5 juta pengikut, dan dia juga merupakan salah satu alasan terkuat lagi adalah dia merupakan salah satu TV pool yang menyelenggarakan kasus ini gitu. Jadi memang kasus ini ditangani disiarkan langsung TV poolnya, TV pusatnya itu adalah kompas.com. Dan kenapa juga harus Instagram? Karena memang Instagram itu merupakan media tertinggi kedua setelah WhatsApp untuk menyiarkan atau mendapatkan informasi. Hal ini juga didukung oleh data ya teman-teman. Nah, melalui tadi kasus yang sudah saya sebutkan, kasus Ferdi Sambo yang sangat polemik dan berbelit ini, itu akhirnya menimbulkan sebuah permasalahan tengah masyarakat, di mana tingkat kepercayaan dari masyarakat kepada institusi polri sendiri itu sangat anjlok, menurun sekali teman-teman, dan juga bagi karena memang balik lagi gitu, polisi, Polri yang harusnya menyayangi masyarakat, yang harusnya memiliki presisi gitu terhadap setiap apa yang dilakukannya, harusnya bisa menjadi pendamai di masyarakat, menjaga ketentraman, justru malah menjadi orang pertama dalam dari adanya kekacauan ini gitu. Jadi sehingga masyarakat pun sulit gitu untuk percaya sama Polri. Nah, hal ini juga dibuktikan gitu melalui pemberitaan-pemberitaan, salah satunya dari kompas.com juga, yang menunjukkan bahwa survei indikator membuktikan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap polisi itu turun menukik tajam banget ya teman-teman, itu dari angka yang cukup tinggi ya,
sampai akhirnya ke 59,1%, atau setengah warga dari Indonesia tuh baru setengah gitu yang percaya sama Polri. Ini merupakan sebuah kebobrokan dan juga masalah di tengah masyarakat, karena institusi yang harusnya menjadi institusi yang tertinggi kepercayaannya, kalau kita ada masalah apapun dan mesti kita bicarakan sama institusi Polri. Kita merasa kita percaya sama Polri gitu untuk bisa mengadili segala kasus ini, tapi justru malah Polri sendiri salah satu anggotanya yang juga memiliki jabatan yang tinggi, perwira tinggi Polri yang justru malah merusak citra Polri itu sendiri. Nah, terpaan-terpaan yang tadi saya bilang itu masuk ke dalam terpaan media. Berita-berita yang dipublish itu merupakan terpaan media gitu. Jika berbicara tentang terpaan media itu pasti berhubungan erat banget sama yang namanya citra, ya kan? Karena citra itu kan bagaimana berita yang sebenarnya kita terpaku masyarakat itu bisa menimbulkan persepsi dan juga pandangan masyarakat gitu kepada publik gitu. Di sini saya juga mengambil objek mahasiswa gitu ya. Sebenarnya kenapa sih harus mahasiswa gitu? Karena memang kalau berbicara tentang mahasiswa ini kita berbicara tentang agent of change gitu. Bicara tentang proses sosial di masyarakat, di mana ya kita sebagai mahasiswa jadi kontrol sosialnya sendiri gitu. Dan menurut saya melakukan penelitian ini ya karena memang mahasiswa juga harus bisa jadi kontrol untuk institusi kepolisian terlebih gitu kan. Saya mengangkat penelitian mengenai pengaruh terpaan media ini khususnya di mata mahasiswa gitu. Lalu itu yang latar belakang saya kenapa saya ingin melakukan hal ini gitu. Saya ingin meneliti langsung di mahasiswa sendiri gimana gitu. Dan apakah memang benar gitu terpaan media Verdi Sambo ini berpengaruh nggak sih sebenarnya di citra lembaga, khususnya dari akun Instagram kompas.com gitu. Kalau memang ternyata di mata mahasiswa tidak terlalu berpengaruh, itu akan coba saya buktikan melalui permasalahan tadi. Nah, rumusan masalah dari ini saya cuma satu aja dari penelitian saya. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh terpaan media Verdi Sambo pada akun Instagram kompas.com terhadap citra lembaga kepolisian di mata mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, lalu tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui gitu, apakah ada mohon maaf, untuk mengetahui pengaruh terpaan media Verdi Sambo pada akun Instagram kompas.com terhadap citra lembaga kepolisian di mata mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, lalu untuk terkait dengan manfaat penelitian, di sini manfaat penelitian saya terdapat dua, yaitu ada manfaat akademis dan juga manfaat praktis. Nah, untuk manfaat akademisnya sendiri, itu hasil penelitian ini saya berharap dapat bermanfaat untuk kajian ilmu sosial, khususnya ilmu komunikasi, di bidang komunikasi massa dan juga media berita. Lalu untuk manfaat praktisnya sendiri, untuk manfaat praktisnya sendiri, ini saya berharap dapat bermanfaat juga untuk praktisi di bidang ilmu komunikasi, khususnya komunikasi massa, dan juga media berita. Baik, lanjut ke bab 2, yaitu mengenai landasan teori. Di sini saya menggunakan landasan teori komunikasi massa gitu. Kenapa? Karena kita sebenarnya ini udah erat banget gitu kalau terpaan media itu berkaitan dengan komunikasi massa. Hal ini juga bersinggungan dengan Joseph A. De Vito dalam buku Komunikasi Antar Manusia. Dia mengartikan bahwa komunikasi kan pasti tentang komunikasi. Nah, di sini komunikasi yang mengenai halayak, pendapat halayak, persepsi halayak, itu semua berkaitan dengan komunikasi massa. Lalu turunannya adalah teori media baru. Nah, media baru ini media Instagram yang saya maksud, yaitu turunannya media sosial lagi gitu. Dan juga saya menggunakan teori uses and gratification, di mana teori ini mengenai penggunaan dan juga kepuasan, dan saya menilai kepuasan masyarakat yang melalui teori ini gitu. Tentang bagaimana sih pengaruhnya media akhirnya mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri. Nah, di sini saya juga sudah mendapatkan review literatur, di mana terdapat 8 review literatur yang sudah terjadi di penelitian terdahulu dengan variabel yang sama, yaitu terpaan media dan juga citra. Dan juga di sini saya menambahkan tabel persamaan dan perbedaan agar saya juga dapat menemukan kira-kira apa sih yang sama dari penelitian sebelumnya, lalu apa yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya. Dan di sini untuk judul yang pertama saya mengambil dari pengaruh terpaan publisitas dan terpaan periklanan terhadap citra layanan kepabeanan barang kiriman impor pada kantor pos. Lalu
Biaya Yogyakarta. Nah, ini sama ya untuk variabelnya, terdapat pengaruh. Lalu di sini ada terjadi persamaan yang sama gitu dengan penelitian saya, di mana terjadi pengumpulan data dan skala pengukuran yang sama. Lalu juga untuk perbedaannya terdapat di subjek penelitiannya. Nah, yang kedua adalah pengaruh terpaan media YouTube terhadap citra perusahaan PT Garuda Indonesia, di mana hasilnya dapat disimpulkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel. Lalu untuk persamaannya jangkauan umurnya sama dan juga teknik kuantitasnya sama. Namun perbedaannya adalah di objek penelitiannya. Lalu yang ketiga adalah pengaruh terpaan berita terorisme di televisi terhadap citra Islam pada Kelurahan Sangkotek, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda, di mana di sini hasilnya terpaan berita terorisme mempunyai pengaruh. Lalu untuk persamaannya terpaan media yang diamati sama-sama mengenai terpaan berita dan perbedaannya terdapat di teori. Lalu yang keempat ada pengaruh terpaan konten kriminalitas di akun Instagram Medan Talk terhadap citra. Nah, ini terdapat pengaruh juga persamaannya ada di objek penelitian juga populasi, namun perbedaan di teori yang digunakan. Lalu sebentar ya. Ini teori yang digunakan sama. Teori yang digunakan sama. Ini juga menggunakan teori uses and gratification. Nah, selanjutnya adalah pengaruh terpaan tayangan program Net 86 di televisi terhadap citra polisi. Nah, ini juga terdapat pengaruh mereka yang sama dan juga yang berbeda adalah populasinya. Dan karena adalah pengaruh terpaan iklan YouTube Ramayana Ramadan versi bahagianya adalah bahagiaku terhadap citra merek, di mana terdapat hubungannya. Dan di sini yang sama adalah OK-nya sama dan penelitian fokusnya yang berbeda. Yang ada kedua yang terakhir yaitu pengaruh intensitas terpaan konten Instagram sepatu Kompas terhadap citra merek sepatu Kompas, di mana studi eksplanatif terhadap followers, sini terpaan media dan juga citra. Nah, hal ini menunjukkan ternyata terdapat kekuatan di antara dua variabel tersebut. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang terpaan konten dan juga teori. Sini berbeda ya teorinya. Nah, lalu rumus yang digunakan adalah rumus Lofin. Nah, lalu yang terakhir adalah pengaruh terpaan media terhadap reputasi lembaga pemerintah, terpaan media juga citra variabelnya, terus adanya pengaruh dan subvariabel dari sini sama, menggunakan skala Likert juga sama, namun yang berbeda adalah populasi berasal dari kepala keluarga. Nah, untuk bagian variabel X-nya sih saya menggunakan terpaan media ya, terpaan media di mana saya mengambil dari Mikuel di sini, di mana menurut Rosenger dijelaskan bahwa terdapat tiga terpaan media. Sebenarnya terpaan media ini apa sih? Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa terpaan media itu sebuah proses yang menunjukkan adanya aktivitas yang berkenaan dengan frekuensi informasi yang ditujukan kepada sasaran gitu. Nah, ini berpengaruh sekali terhadap pengetahuan terhadap masyarakat, bagaimana masyarakat memandang suatu fenomena gitu. Nah, ini dari terpaan media tersebut. Di mana terdapat tiga gitu menurut Rasmussen, yaitu pertama adalah frekuensi. Frekuensi ini meliputi rutinitas atau berapa kali sih seseorang tuh menggunakan media dan mengkonsumsi isi pesan dari media. Nah, ini juga kita dapat menghitung bagaimana keseriusan halayak terkait dengan penggunaan media massa, seberapa sering televisi, radio, membaca koran gitu, dalam setiap harinya, minggunya, bulannya. Lalu durasi itu meliputi berapa lama seseorang menggunakan media dan mengonsumsi isi pesan media tersebut. Lalu juga ada atensi, dimana tingkat perhatian dan proses mental seseorang dalam menyimak suatu program. Nah, lalu di sini ada citra yang saya juga bahas, di mana citra menurut research dalam karyanya The Action and Intention of PR Information Activities memandang tentang sikap yang terjadi terhadap kita yang memiliki kelompok kepentingan yang tidak sama. Nah, menurut Harrison, citra ini terdapat 4 elemen. Yang pertama adalah personality, reputation, value, dan juga corporate identity. Namun di sini yang menjadi permasalahan atau variabel dimensinya yang bermasalah adalah reputation-nya. Di sini saya menjabarkan itu ada credibility, reliability, trustworthiness, dan juga responsibility.
Lalu di sini ada model penelitian adalah X dan Y. X-nya itu terhadap media dan Y adalah citra. Lalu hipotesis teorinya adalah terdapat pengaruh terhadap dua variabel tersebut. Nah, untuk paradigma penelitiannya sendiri, di sini saya menggunakan paradigma positivisme, di mana fokusnya itu adalah terkait dengan adanya menguji gitu ya, teori dan juga adanya melalui hipotesis, dugaan-dugaan, dan juga pendekatan penelitiannya di sini pendekatan kuantitatif yang tercantum dalam buku Creswell pada halaman 95 bahwa penelitian kuantitatif yaitu penelitian menguji beberapa teori sebelumnya dengan menggunakan hubungan antar variabel tertentu. Lalu di metode penelitian, sini saya menggunakan survei, teknik penarikan sampel, teknik probability sampling, ukuran sampel itu, ukuran sampel rumus Sofin, metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner, pengukuran data yang menggunakan skala Likert, lalu ada keterbatasan kelemahan. Keterbatasannya di sini adalah penelitian sebelumnya itu masih kurang ya, masih cuma 8 yang saya temukan gitu yang persis gitu. Sehingga masih kurang, sedangkan di lalu juga ada metode pengumpulan data di sini yang menggunakan kuesioner gitu, tidak ada wawancara dan juga lainnya. Lalu kelemahan penelitiannya adalah subvariabel yang digunakan ini belum sebenarnya mewakili seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi dari citra gitu kan, ada 4 elemen tadi, tapi di sini saya sih fokusnya terhadap reputasi. Objek penelitian yang fokusnya pada sosial media Instagram gitu, jadi nggak semua sosial media dari kompas.com yang saya teliti. Baik, selanjutnya ada operasionalisasi konsep. Ya di sini untuk OK-nya sendiri saya sudah membuat berapa kali dari frekuensi terhadap media di sini ada 3 ya, frekuensi, durasi, dan atensi, di mana satu frekuensi memiliki 5 indikator, durasi memiliki 2 indikator, atensi memiliki 2 indikator. Lalu citra memiliki 2 indikator, reliability memiliki 2 indikator, trustworthiness memiliki 2 indikator, dan responsibility memiliki 2 indikator dengan skala interval. Lalu di sini juga yang bermasalah atau yang menjadi sebuah ini di bagian trustworthiness yaitu kepercayaan bagian dimensi dari variabel citra. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan revisi saya mengenai mini skripsi kualitatif. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.